Perkenalkan, nama saya Zulfatul Faiko, NPM 719212905, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian kesehatan dan keselamatan kerja menurut WHO. Ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita dan meningkatkan kesehatan mental pekerja serta meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Adapun beberapa pengertian. 1. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran untuk menjamin keutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara khususnya Indonesia. Yang kedua, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kerja dan di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lain-lainnya sebagian yang menyangkut kejadian di tempat kerja. Yang ketiga, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS 18001.2/2007. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan para ketenaga kerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan kerja. Selain pengertian dari 3 di atas, keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian dan bersifat akut. Sedangkan kesehatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Keselamatan itu berdampak yang langsung terlihat, sedangkan kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu dan besaran bahaya yang terjadi. Keselamatan itu bisa kita hindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera, sedangkan kesehatan itu bisa diantisipasi biar tidak terkena penyakit yang mengakibatkan pada saat bekerja. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah seperangkat peraturan terkait implementasi sistem manajemen K3 yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. SMK3 PP Nomor 50 Tahun 2012 diwajibkan bagi perusahaan memperkerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu, perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3. Dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3, wakil pekerja dan pihak yang terkait. Kemudian di sini ada SO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3-OH dan S yang menjadi pengganti standar OHSAS 18001. Lalu apa perbedaan antara keduanya? ISO 45001 dirancang oleh Komite Proyek ISO dan telah dipublikasikan pada bulan Maret lalu di tahun 2018. Sedangkan beberapa organisasi yang menggunakan OHSAS 18001 mendelegasikan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajer K3.
ketimbang mengintegrasikannya dalam sistem operasi organisasi. ISO 45001 menuntut penggabungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Dengan demikian, mendorong top manajemen untuk memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap sistem manajemen K3. Lalu SO 45001 berfokus pada mengidentifikasi dan mengendalikan risiko daripada bahaya sebagaimana dipersyaratkan dalam OHSAS 18001. ISO 45001 mempersyaratkan organisasi untuk memperhitungkan bagaimana pemasok dan kontraktor mengelola risikonya. Dalam ISO 45001, beberapa konsep dasar yang berubah, seperti risiko, pekerja, dan tempat kerja. Ada juga istilah definisi baru seperti monitoring, pengukuran, efektivitas, kinerja, dan proses K3. Sedangkan beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dalam suatu perusahaan meliputi tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan. Lemahnya pengawasan terhadap K3, kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan perlindungan diri. Kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk materi keselamatan dan kesehatan kerja. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.